Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang aman? Alhamdulillah. Masyaallah kan wa malam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa hadir kembali pertama untuk menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan sekarang akan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga segala rangkaian ibadah yang kita lakukan baik yang fardu maupun sunnah menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa mendapatkan ridho serta maghfirahnya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Qur'an yang insyaallah sekarang ayat yang ke-6 ya, Pak. 6 iya benar ya, ke-6 ya. Ke-6. Kita baca sampai berapa nih? 7 ya, 2 ayat berarti ya. 7. Baik, kita baca 7 ayat diawali dengan Al-Fatihah dengan harapan semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca segala hajat kita Allah kabulkan. Juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir semoga segala uzurnya Allah terima. Dan juga untuk almarhum-almarhumah yang telah Allah panggil semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Ke-6 sekarang ya. Ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Ulang. 'Alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lanjut ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Sampai ain ya. Alhamdulillah para ikhwan sekalian jamaah Masjid Jami' Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, telah kita baca ya surat Ali Imran ayat 6, 7, 8 hingga 9 ya. Mudah-mudahan dari huruf ke huruf yang kita baca mendatangkan kebaikan yang banyak ya. Yang pasti kita dapat pahala per huruf 10 kebaikan, juga akan dikasih hikmah, rahmat, syifa ya, insyaallah. Dan berikutnya sambil kita menerjemahkan berkata, silakan kalau ada yang tanyakan sekitar masalah hukum-hukum bacaan atau hukum tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum, huwa dia Allah ya. Dia Allah disebutkan dalam ayat kelima, innallaha itu ya. Dia Allah adalah allazi yang yusawwirukum ya, membentuk kalian. Yusawwiru itu suara artinya bisa diartikan menggambar ya. Tapi di sini bukan menggambar, artinya membentuk rupa. Nah, ya. Suar juga bisa arti foto ya. Tapi di sini di masalah membentuk rupa. Fil arham dalam arham, jamak ada rahim, jamaknya arham. Rahim ya, jamaknya arham, rahim ya. Jadi tempat ya untuk menyimpan janin. Jadi kata apa? Rahmah ya, karena memang di tempat untuk mengasihi, menyayangi si janin. Kaifa bagaimana yasha dia kendaki ya, dia Allah kendaki. Jadi apapun bentuk rupa kita Pak, itu kehendak Allah ya. Kalaupun kemudian ada yang kata kita cacat karena sumbing segala macam, itu bukan Allah salah desain, salah cetak, salah bikin, enggak ya, itu udah Allah kendaki. La ilaha tiada ilah ya, tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia. Al-Aziz yang maha apa Pak? Perkasa. Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi maha kuasa, perkasa, karena memang Allah itu perkasa ya. Kekuatannya, kemampuannya tidak ada yang bisa menandingi. Kebijakannya pun tidak ada yang menyaingi. Huwa dia Allah adalah alladzi yang ya, ayat ke-7 anzala telah menurunkan ya, kemarin sudah dibahas, ada anzala, ada nazzala ya. Alaika atas kamu Muhammad al-kitaba kitab, maksudnya Al-Qur'an. Alnya itu menunjukkan arti ta'rif ya, tertentu. Minhu darinya ayat Al-Qur'an ya. Ada ayatun, ayat-ayat ya. Jadi jamak pada ayatun satu ayat, ayat namanya jamak muannas salim ya. Ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ini sudah menjadi satu istilah ya. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Tidak perlu takwil lagi. Ya, dibaca ayat itu sudah bisa dipahami, enggak perlu penjelasan. Ayat yang lain lagi pun sudah jelas, terang, gamblang. Hunna padanya ya. Hunna itu maksudnya adalah ayat-ayat. Ya, ini bentuk jamak pada apa? Kata ganti orang ketiga mu'annas ya, perempuan. Kalau laki-laki hum. Kalau perempuan hunna. Nah, karena ayat tadi disebangsakan dengan perempuan ya, pakai alif sama ta, jamak mu'annas salim, bentuk jamak yang mengandung arti perempuan, tapi bukan berarti bergender, tidak ya. Ini
cara penulisan dan penyebutan seperti itu. Huna ya, huna pada ayat-ayat muhkamat tadi ada ya, pada ayat-ayat tadi ya, ada umul kitab ya, ada umul kitab. Jadi pada ayat-ayat tadi ada umul kitab atau induknya al-kitab ya, yang sering juga disebut dengan nama lain apa Pak? Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Apalagi Pak? Sab'ul Masani. Nah, itu nama-nama Al-Fatihah ya. Sudah pernah kita bahas tuh ya. Wa ukharu, dan yang lain ya, selain ayat-ayat muhkamat ada mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang mutasabihat ya, ayat yang belum gamblang bila belum dijelaskan dengan ayat yang lain ya, atau ayat yang bahkan sama sekali kita nggak ngerti maksudnya, itu termasuk mutasabihat ya, seperti yang kemarin kita bahas di ayat yang ke-1 surat Ali Imran, Alif Lam Mim, itu salah satunya. Fa amma, maka adapun ya, maka adapun alladzina, orang-orang yang fi qulubihim, apa artinya Pak? Di dalam hati-hati mereka, qulub jamak pada qalbin ya, qalbin tunggalnya, qulub jamaknya. Di dalam hati-hati mereka ada zaigun. Apa zaigun? Apa Pak arti zaigun Pak? Apa? Bisa zaigun diartikan apa? Ya, penyakit atau ada godaan ya, zaigun. Godaan. Fayat tabi'una, maka mereka akan mengikuti matasyabaha, apa yang samar. Justru alur yang samar tadi yang akan dipermasalahkan ya, diperdebatkan, tapi hanya ada dalam batasan perdebatan, nggak sampai ke pengamalan. Ini orang-orang yang dalam hatinya ada zaigun, ada godaan, ada penyakit ya. Minhu, daripadanya ayat-ayat tasyabah, ayat-ayat yang mutasabihat, yang masih apa? Samar tadi. Ibtigha'a, semata mencari al-fitnah ya, semata untuk menciptakan atau mencari fitnah. Apa fitnah di sini artinya Pak? Apa? Bisa diartikan ya petaka atau apa namanya? kerusakan. Wa ibtigha'a, dan mencari takwilnya ya. Takwil mungkin bahasa kitanya walaupun nggak pas, interpretasi ya, atau penafsiran, takwil. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui takwilahu, akan takwilnya, akan ayat-ayat apa tadi Pak? Mutasyabihat atau yang tasyabah, yang samar tadi, illallahu, kecuali Allah. Bacanya harus berhenti di situ Pak, wajib berhenti. Maka di situ kasih mim, namanya apa? Waqaf lazim, supaya kita nggak salah arti nantinya. Kalau kita nggak berhenti, maknanya bisa apa Pak? Bisa salah. Yang tadinya dan tidaklah mengetahui takwilnya, takwil ayat mutasabihat kecuali hanya Allah. Kalau kita lanjutin, dan orang-orang yang ar-rasihun, pandai dalam baca tulis, juga tahu gitu jadinya ya. Selain Allah juga ada orang yang tahu akan arti ayat-ayat mutasabihat fil ilmi, dalam ilmu. Nah, jadi maknanya jadi salah. Makanya harus berhenti bacanya di situ, supaya tidak dipahami salah ya. Karena hanya Allah saja yang tahu tentang apa? Takwilnya ayat-ayat mutasabihat. Tapi kalau kita baca lanjut, warrasihuna fil ilmi, seolah-olah selain Allah ada juga yang tahu. Siapa? Ar-rasihun, orang-orang yang ahli baca tulis dalam ilmu. Nah, padahal nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Nah, karena berhenti, nah sekarang kalimat baru lagi,
Warrasikhun, sedangkan orang-orang yang ahli dalam baca tulis fil ilmi, dalam masalah ilmu, yaquluna, mereka akan mengatakan amanna bih, ya, kami benar-benar beriman dengannya, gitu ya. Jadi ngaku iman saja orang yang ahli bahasa tulis, nggak nggak mencoba-coba untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasabihat, nggak wani-wani, nggak berani-berani ya mencoba mentakwilkan ayat-ayat mutasabihat, cukup mengatakan amanna bih, ya. Seperti itu. Kulun, semuanya ya, yang muhkamat maupun yang mutasabihat itu min indillah, dari sisi Allah, ya. Min indi rabbina, ya tadi ya, min indi rabbina, di sisi Rabb kami. Jadi itu yang diucapkan oleh orang-orang yang ahli baca tulis. Kulun, semuanya min indi rabbina, di sisi Rabb kami. Gitu. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah dapat mengambil pelajaran ya illa, kecuali ulul albab, ya, orang-orang yang memiliki akal, ya, kecerdasan, ya. Albab jamak pada lub, ya, itu bagian hati yang paling dalam, ya. Kita sering ngomong lubuk hati, nah itu ya, berarti itu bagian hati yang paling dalam, itu namanya lub, jamaknya albab. Rabbana, ini doa yang panjatkan oleh orang-orang yang ar-rasikhun tadi ya, ahli baca tulis. Ya Rabb kami, la tuzik, janganlah engkau palingkan kulubana, akan hati-hati kami, ba'da, sesudah id hadaitana, apa artinya Pak? Id, ketika hadaita, telah engkau beri hidayah, petunjuk, nah kepada kami, wahab, apa artinya Pak? Dan anugerahkanlah, dan anugerahkanlah lana, kepada kami, milladungka, dari sisimu, langsung dari sisimu, ya, sisi engkau Allah, rahmatan, akan rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau adalah, ya, sebagai penegas, ya, Al-Wahhab, sang maha pemberi anugerah. Jadi nama lain Allah Al-Wahhab. Makanya orang nggak boleh kasih nama Al-Wahhab doang, harus Abdul Wahhab, karena nama Allah, ya. Rabbana, ya Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau ada jami'u, yang mengumpulkan, pakai arti yang, ya, karena jami' itu bentuk subjek daripada jama' ya, jema'u, ya, jami'u, ya, jami'un, yang mengumpulkan, isim fa'il artinya, yang mengumpulkan, ya, jami'un nas, mengumpulkan, yang mengumpulkan manusia, ya, liyaumin, pada hari la raiba fi, yang tidak ada raiba fi, sering dibaca di awal Al-Baqarah, ya. Tidak ada keraguan fihi, padanya, itu hari nanti di yaumil kiamat, ya, di mahsyar, dikumpulkan sana. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yukhlifu, tidak akan memperselisihi janji, ya, dia akan memperselisihi al-mi'at, janji, ya. La yukhliful mi'at, tidak akan memperselisih janji. Artinya janji Allah itu tanpa ditagih pun pasti ditepati, ya, pasti ditepati. Nah, itu kurang lebihnya terjemahannya Pak. Udah paham belum Pak terjemahannya? Udah ya? Paham ya, insya Allah ya. Mana yang belum paham? Semuanya belum paham, gimana? Dengerin doang asiknya. Oh iya. Udah kan ya? Kalau udah paham lanjutin aja udah ayat 10 sekarang biar cepet. Oh, dikupasnya apaan? Singkong dikupas. Belum nih, kupasnya mau banyak bertanya nih. Karena ya baik ya.
Jadi tadi termasuk cara baca diperhatikan ya, tartil itu seperti itu. Terus berhenti harus berhenti walaupun napasnya kuat. Kalau dia bablas saja bisa salah arti ya. Jadi tartil itu seperti itu ya. Salah arti. Jadi jangan mentang-mentang napasnya kuat. Nah, baik para Bapak sekalian, masih ada hubungannya ayat yang sebelumnya ya tentang kemahakuasaan Allah ya. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha ya, dia Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim bagaimana dia kehendaki. Jadi Pak, wajah kita, rupa kita yang pasti nggak ada yang sama ya, nggak ada yang sama walaupun katanya kembar apa Pak? Kembar siam, kembar apalagi apa? Identik. Oh, pasti ada bedanya ya, pasti ada bedanya. Ada lalatnya tuh apa? Oh ya ada, pasti ada bedanya. Luar biasa ya Pak, bermiliar-miliar manusia nggak ada yang rupanya sama persis itu. Makanya hanya Allah yang bisa membuat, yang mencipta, dan itu kehendak Allah semua ya, kehendak Allah semua. Dan artinya seperti saya bilang tadi, apapun ya bentuknya seperti apapun, termasuk warna kulit sebagainya yang sekarang kita miliki, itu kehendak Allah ya, yang benar-benar mutlak ya. Kan pastinya Pak, mungkin orang tua kita, ibu kita, bapak kita pengennya punya anak yang wajahnya ya, kalau laki-laki tampan, ganteng gitu, kalau bukan ganteng, kalau ganteng masih ini ganteng, nah itu biasanya Pak. Kalau ganteng doang aja belum gitu ya. Kalau ganteng ya berarti itu cantik ya, bukan cantik doang, cuanti, tambah kan, cuanti tenanan, nah itu tambah lagi tuh ya. Pengennya gitu kan Pak, ya, tapi ya tadi ternyata ada yang tadi ya nggak ganteng banget, nggak cuantik banget ya, ganteng ya cantik gitu kan, karena Allah yang kehendaki. Kalau menurut kehendak kita ya pengennya yang tadi ya. Kehendak manusia pengennya yang seperti itu. Walaupun ternyata Pak, ganteng itu bukan jaminan orang itu jadi apa? Jadi bahagia. Bahkan ada gara-gara ganteng orang jadi sengsara, ada nggak Pak? Ada. Nabi Yusuf ganteng Pak, gara-gara ganteng di penjara. Loh, kan gara-gara ganteng kan Pak? Kalau nggak ganteng nggak di penjara Nabi Yusuf. Gara-gara ganteng kan? Oh iya, gara-gara ganteng di penjara. Nah, itu gantengnya nggak umum ya kan, wanita-wanita begitu ngeliat, ini mah bukan manusia, ini malaikat gitu ya, nggak umum, sampai tangannya pada keiris pisau ya, saking konsentrasi terpana dengan gantengnya Nabi Yusuf. Tapi tadi gara-gara ganteng masuk penjara itu. Nah, jadi Allah nggak salah buat, nggak salah desain, nggak salah cetak. Itu sudah kehendak Allah. Tinggal kita syukuri ya, kita syukuri. Nah, tapi kalau mau minta, boleh minta. Itu. Nah, kita nego, kan boleh aja ya Pak. Minta anak supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Minta anak kalau perempuan cantik seperti siapa? Maryam gitu kan. Makanya ada istilah baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Kapan biasanya bacanya Pak? Pas 7 bulan atau 4 bulan? Kalau bacanya pas 7 bulan telat. Iya, karena kita itu dikasih ruhnya pas 4 bulan ya kan. Jadi kalau minta rezeki, minta segala macam masih 4 bulan. Nah, itu saat ruh mau ditiup. Ruh ditiup itu. Jadi mintanya jangan pas 7 bulan ya kan, 4 bulan. Disitulah kemudian juga Allah lewat malaikat nanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Quran surat berapa Pak? Al-A'raf ayat yang ke 170 berapa? 76 ya. Buka boleh ini ya. Baik, kita tahu. Jadi kalau kita mau nego pada Allah Pak, jangan umur 7 bulan. Nah itu 7 bulan biasanya tradisi kita 7 bulanan gitu ya Pak. Orang Jawa bilang apa? Tinggeban. Nah, iya Pak, tinggeban Pak. Kalau di sini ada tinggeban nggak? Nggak ada ya.
Surat ke-7 Al-A'raf ya. Ayat 100. Nah, ya ini Pak. Ayat 100 Udah ketemu belum? Ayat. Nah, belum. Oh, ayatnya belum ketemu ya. Ini. Qalu bala sahidna. Ayat yang ke 172 ya, Pak. 172. Ayo kita baca, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Wa id akhadha, dan ingatlah ketika mengambil siapa rabbuka rabbmu mim bani Adam, dari anak-anak cucu Adam, min zuhurihim ya, dari apa? Punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, akan keturunan mereka, washhada, dan dia Allah menyaksikan hum pada mereka, ala anfusihim, pada diri-diri mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu, kemudian mereka menjawab, kita ini Pak, ya, waktu dalam perut ibu usia apa? 4 bulan. Bala, iya benar. Syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal kiamah, agar jangan sampai kalian mengatakan nanti di hari kiamat, inna kuna, sesungguhnya kami itu adalah, kami Allah maksudnya, an hadza, akan ini, ghafilin, termasuk yang lalai. Jadi Allah nggak mau disalahkan karena sudah sudah disemayamkan tabiat bertauhid dari masih di perut ibu. Kita ini udah bertauhid dari perut ibu kita. Nah, begitu lahir kita disuruh mempertahankannya terus sampai mati. Nah, kalau utuh terus itu disebut qaulus sabit namanya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Seperti itu. Jadi ini ya Pak tadi, kalau mau nego di sini ya, sebelum apa? Nah, itu karena disitulah begitu tiup ruh ya, kemudian akan ditentukan apanya Pak? Umurnya ya, apalagi rezekinya, apalagi Pak? Jodohnya, apalagi Pak? Mati kan dari pertama tadi. Mati kan pertama tadi. Apa? Nasibnya. Itu ya. Nah, ini. Nah, jadi terkait dengan masalah bentuk ya, tentu semua para orang tua pengen ya anaknya tampan, cantik, nah seperti itu. Tapi kemudian Allah takdirkan apapun itu berarti sudah takdirnya yang harus diimani ya. Makanya ada istilah Bapak, percaya dengan apa? Qadha dan qadar. Nah, qadha itu apa? Keputusan yang tidak bisa dirubah. Nah, itu nggak bisa dirubah. Makanya nggak boleh. Pengennya laki-laki kok lahir perempuan, nah dirubah, nggak boleh. Apalagi sampai merubah apa? Jenis kelamin ya Pak. Wajah aja nggak boleh dirubah. Sebatas apa kata Nabi, merubah tai lalat aja nggak boleh. Tai lalat ada dibikin nggak ada dibikin ada, itu nggak boleh. Merubah ciptaan Allah itu Pak. Ya, itu nggak boleh. Jadi itu qadha ya, termasuk. Jadi kita terlahir dari seorang ibu yang bernasib bernama Fulana ya. Kemudian jenisnya laki-laki atau perempuan, itu adalah qadha, keputusan yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu takdir. Kalau
sumbing. Nah, sumbing, nah. Kalau di operasi jadi Nah, sumbing itu cacat yang semacam itu boleh ya, seperti itu. Jadi itu termasuk istilahnya bukan apa Pak, lain dengan apa tadi? Kayak rupa ya, rupa itu boleh. Termasuk alis ya kalau kita rubah. Nah, seperti itu. Jadi Allah ya yang bentuk. Jadi jangan kemudian salahkan macam-macam ya, kayak paham-paham apa? Paham-paham khurafat. Wah, ini memang pas waktu itu lagi hamil ibunya ada gerhana bulan, makanya kolong. belang ya. Kenapa? Dia waktu itu nggak masuk kolong, nah, gitu kan. Jadi jangan jauh-jauh, nggak usah seperti itu. Kan ada yang paham gitu ya Pak, yang paham khurafat namanya itu. Gara-gara waktu itu nggak masuk kolong dia, waktu ada gerhana bulan atau matahari. Nah, ya. Itu namanya paham khurafat yang tidak boleh dipercaya ya, seperti itu. Lanjut ya, kembali ke Ali Imran-nya. La ilaha illa huwa, dia Allah yang tiada ilah ya, huwa dia adalah Al-Aziz ya, ini nama lain apa namanya Allah ya, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi di antara 99 nama Allah atau disebut dengan Asmaul Husna, ini ada Al-Aziz, ada Al-Hakim ya, juga tadi ada Al-Wahhab itu ya. Jadi yang mana saja kita menyebut Asmaul Husna Pak, itu sama dengan kita menyebut Allah gitu ya. Kita menyebut Al-Aziz ya Allah, Al-Hakim ya Allah, Al-Wahhab ya Allah, Ar-Razzaq ya Allah gitu ya. Itu Allah ya, itu karena itu nama Allah semua. Nah, silakan ya kita sebut yang mana saja. Utamanya kalau kita hendak apa? Berdoa ya. Jadi jangan langsung ke poin materi doa ya, sebut nama-nama Allah itu. Huwaladzi, dia Allah yang anzala alaika, telah menurunkan pada kalian alkitab, ay Al-Qur'an tadi ya, minhu, nah darinya, dari alkitab itu ada ayatun, ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasabihat. Nah, ini sudah istilah ya, ada istilah ayat muhkamat dan mutasabihat. Nah, tentang pengertiannya para ulama berbeda-beda ya. Ada yang muhkamat diartikan apa? Ayat yang jelas, kemudian yang mutasabihat yang belum jelas. Ada yang mengartikan muhkamat itu ayat yang berdiri sendiri, artinya tanpa penjelasan ayat ini sudah bisa dipahami. Tapi kalau mutasabihat adalah yang tidak berdiri sendiri, akan paham kalau didukung, dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain. Ada juga yang mengartikan muhkamat itu ayat yang satu arti, sedangkan mutasabihat yang banyak pengertian. Istilah sekarang multi tafsir, istilah sekarang gitu ya. Nah, itu diantara pendapat para ulama tentang sekitar pengertian apa, perbedaan antara muhkamat dan mutasabihat, sekitar tiga itu. Tapi kalau menurut saya pada intinya sama ya, artinya ayat muhkamat yang jelas ya, seperti masalah Bapak halal haram. Nah, itu jelas kan? Oh, itu misalnya apa? Allah mengharamkan innallaha harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah. Jelas itu Pak, ya kan? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian bangkai dan darah dan daging babi dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah atau disembelih untuk selain Allah. Jelas ya, jelas itu. Nah, itu nama muhkamat. Muhkamat seperti itu. Nah, yang tadi yang disebut multitafsir atau yang tidak berdiri sendiri akan jelas ketika dijelaskan ayat lain. Nah, itu adalah yang tadi ketika dibaca memang kita belum paham betul, sebelum dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya misalnya tentang apa? Tentang Allah ya, yadullah misalnya, yadullah fawqa aydihim, yadullah tangan Allah. Nah, kalau nggak dijelasin nggak paham. Jadi pahamnya dulu itu berarti Allah punya tangan seperti kita. Nah, ternyata yang dimaksud yadullah adalah apa? Kekuasaan Allah gitu ya, kekuasaan Allah seperti itu. Lillahi
lirrahmani istawa al ars. Bagi Allah itu istawa bersemayam di atas ars. Nah, kalau dipahami literal kayaknya berarti Allah itu perlu apa? Ruang dong gitu ya, perlu singgah sana ya, seperti itu. Nah, itu berarti perlu dijelaskan dengan ayat-ayat lain ya, seperti itu. Jadi itu ayat-ayat apa? Mutasabihat. Atau seperti ayat yang benar-benar kalau dibaca kita nggak paham sama sekali. Walaupun dijelaskan dengan ayat yang manapun. Nah, kayak tadi Alif Lam Mim Yasin Toha Nun Qaf. Itu memang benar-benar Pak, Nabi pun nggak pernah menafsirkan, menjelaskan ayat itu ya. Maka para mufasir selalu mengartikannya, bukan mengartikan, mengomentari dengan apa Pak? Allahu a'lamu bi muraddihi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, tapi tetap harus diimani. Itulah salah satu apa namanya fungsi iman. Nggak tahu artinya pun percaya. Yang iman, ya kan? Percaya ini dari Allah. Yang kalau kita baca pasti nggak akan sia-sia. Pasti ada apa? Manfaat dan hikmahnya. Mutasabihat. Jadi semua ayat-ayat atau disebut huruf-huruf muqatta'ah istilahnya Pak. Dalam ilmu tajwid namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang ada di depan surat-surat, baik di Al-Baqarah, di Ali Imran, kemudian di Yasin, surat Nun dan sebagainya. Nah, itu adalah disebut huruf-huruf muqatta'ah. Dan yang luar biasanya Pak, para pendahulu kita, orang generasi terbaik pada zaman Nabi, para sahabat, itu juga nggak ada yang nanya huruf-huruf mutasyabihat tadi Pak. Ya Rasulullah, Alif Lam Mim artinya apa gitu ya, Yasin artinya apa, Toha apa, ya nggak ada. Nah, karena mereka punya iman, cukup pasti ini karena dari Allah pasti ada hikmahnya. Baca aja Yasin, baca aja Nun. Jadi nggak kayak kita kepoan modelnya ya, apa pengen tahu. Nah, itu nanti bahayanya tadi orang-orang punya penyakit tadi Pak ya, jadi senengnya ngelantur ngikutin ayat yang mutasabihat, tapi hanya sampai di batas ajang diskusi aja, pengamalannya mah kagak gitu kan. Nah, seperti itu ya, jangan seperti itu. Ada juga memang ulama-ulama kontemporer kalau kata saya bilang ya Pak, yang mengartikan alif itu Allah, lam malaikat, mim Muhammad gitu ya, seperti itu ada. Nah, itu artinya ijtihadnya lah ya. Nah, jelas Rasul, para sahabat nggak pernah mengartikan gitu ya, artinya nggak mengartikan seperti itu. Nah, termasuk yang mutasabihat. Dan banyak lagi ya. Nah, contoh-contoh ayat mukamah dan mutasabihat. Yang jelas mukamah adalah ayat yang kalau dibaca kita paham jelas ya, tanpa takwil lagi, tanpa interpretasi lagi. Nah, kalau mutasabihat biasanya mengundang interpretasi yang banyak ya. Jadi akhirnya para mufasir yang akhirnya karena memang ilmunya mereka memadai, mumpuni, mereka lah yang menafsirkan ya, mereka menafsirkan. Makanya biasanya antara satu penafsir dengan penafsir yang lain suka berbeda ya kan. Itu karena memang ayatnya mutasabihat ya, itu nggak jadi masalah karena memang sudah sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Karena memang menafsirkan Quran itu harus ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau dengan ayat lagi memang nggak dijumpai dengan hadis-hadis Nabi. Dengan hadis Nabi ternyata juga nggak dijumpai dengan sejarah. Nah, seperti itu. Itu yang diterapkan oleh para ahli tafsir ya, seperti itu. Nah, untuk kita Pak hanya disuruh iman saja ya, umum saja. Tapi tadi ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, untuk orang-orang yang dalam hatinya ada zaigun ya. Zaigun itu artinya penyakit, tapi juga bisa diartikan gangguan ya. Gangguan termasuk gangguan setan Pak, itu jazgun namanya ya, zaigun itu. Mereka yang ada penyakit fayatabiuna ma tasaba, justru mereka mengikuti alurnya ayat-ayat mutasabihat. Nah, itu yang kemudian dengan penjelasannya, dengan tawil-tawilnya kayak mengesankan sebagai orang yang
yang pinter gitu ya, yang alim gitu ya, dengan pendapat-pendapatnya. Gitu. Biasanya kan gitu Pak. Kalau udah istilahnya sudah kadung disebut sebagai cendekia gitu Pak, cendekiawan. Nah, kalau nggak berpendapat kayaknya nggak marem gitu ya, gitu kan ya orang marem ya harus berpendapat gitu ya, apa juga dikomentari seperti itu. Nah, mereka lebih cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasabihat. Tuh diikuti alurnya yang kadang justru malah mengundang akan adanya apa? Perselisihan. Kalau perselisihannya masih di masalah-masalah khilafiyah furu'iyah tentang fikih ubudiyah itu masih tolerir. Tapi kalau udah sampai ke masalah apa? Akidah gitu ya. Nah, itu bahaya. Kalau udah sampai masalah akidah ya itu ya. Masalah akidah ini udah berbahaya. Tapi kalau masalah-masalah apa? Fikih ubudiyah mengikut fikih itu hanya pemahaman, ya nggak jadi masalah. Ya, sejauh masih ada dasar dalil yang mendasari, karena benar itu nggak harus sama, yang penting ada dalilnya. Tapi kalau masalah akidah, ya mestinya nggak berbeda, ya nggak berbeda, itu ya. Tapi memang ada ya orang yang terlalu jauh menjelaskan tentang apa zatnya Allah. Ya, kita nggak boleh apa Pak mencari tahu tentang apa zatnya Allah. Cukup mengenali Allah dengan apa Pak? Ayat-ayatnya yang qauliyah maupun yang kauniyah gitu. Yang qauliyah ya di sini Al-Qur'an. Yang kauniyah yang terhampar jagat raya ini. Jadi nggak perlu kita mencari tentang zatnya Allah. Ya, nanti bisa apa Pak? Ya bisa gila gitu ya. Oh iya bisa. Wajah Allah mau digambarin gimana nanti kan? Seperti itu kan digambarin. Kan Quran banyak menggunakan kalimat wajhullah kan, ibtigha wajhallah. Nah, kemudian nggak boleh dicari-cari tamsilnya karena kata Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak mirip dengan apapun. Nggak mirip dengan apapun. Itu ya. Nah, terus gimana? Katanya Allah itu maha melihat, maha tahu. Nah, dimanapun ainama takunu fasama wajhullah gitu ya. Dimana saja kamu berada di sana ada wajah Allah. Berarti Allahnya banyak dong gitu kan. Gitu ya Pak. Allahnya banyak dong. Gitu ya Pak. Iya. Itu. Nah, dipahami sama seperti ini salah. Ya kan? Ini salah, ya kan. Bisa kalau orang Arab menggunakan istilah. Ya, istilahnya apa kalau orang Arab bilang itu, kemana saja kita berjalan, bulan di langit mengikuti, gitu Pak. Paham nggak maksudnya Pak? Padahal bulan itu cuman satu, dan dia nggak ngikuti sebenarnya kan, tapi rasanya kita kayak ngikuti, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi karena dia di atas posisinya, jadi Allah itu kan maha tinggi. Nah lebih tinggi pada bulan aja mengikuti kita, nah, apalagi Allah lebih dari itu. Nah seperti itu. Itu orang Arab untuk melogikakan supaya Musa. Biasanya pertanyaan kata ini pertanyaan anak-anak Pak, ya kan. Allah itu kan satu, tapi kok ketika kita di mana-mana tahu kan kitanya banyak. Yang satu di kamar sebelahnya lagi, kok Allah tahu gitu kan? Nah, seperti itu. Nah jawabnya tadi, ya kan. Seperti apa? Ucapan orang Arab. Kemana saja kita pergi diikuti oleh bulan. Nah itu, padahal bulan nggak ngikutin, nggak ajek aja bulan mah gitu ya. Tapi karena di atas tadi, ya, jadi seolah kita ini diawasi oleh bulan. Nah Allah tadi maha mendengar, maha melihat. Nah, karena memang Allah itu apa? Al-A'la, maha tinggi, ya, seperti itu. Lanjut ya tadi. Sampai mana tadi Pak? Zaikun tadi ya. Jadi untuk orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mereka mengikuti ayat-ayat mutasabihat. Nah, ironinya justru mereka mengikuti alur ayat-ayat mutasabihat itu ibtigha al-fitnah, untuk mencari atau menciptakan apa? Kegaduhan, fitnah itu, petaka. Nah itu. Jadi senang mereka itu. Kalau di sini itu ada huru hara. Jelaskan Pak ya?
Allah tuh kan jelas. Bilang apa? Allah di Quran tuh nggak ada. Nah, kan menciptakan apa namanya, Pak? Ya menciptakan paham yang enggak gitu kan. Nah, apalagi itu yang aneh-aneh kemarin itu kan, yang aneh-aneh itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk menciptakan al-fitnah wabtigoa takwili, dan menciptakan banyak takwil tadi ya, banyak interpretasi. La ilaha illallah diartikan tiada Tuhan selain Tuhan. Nah, gitu kan ada. Seperti itu. Ini kan sengaja menciptakan apa? Orang mah menjelaskan biar orang dipaham. Ini malah bikin orang supaya tambah bingung. Tambah bingung kan? Tambah bingung. Nah, seperti itu. Doa nggak harus pakai bahasa Arab. Tuhan bukan orang Arab. Nah, seperti kan bikin orang tambah bingung maksudnya kan. Bukan jelasin, tambah bingung sekalian. Jadi menciptakan al-fitnah artinya Pak. Itu. Seneng kalau ada kegaduhan, ada macam-macam takwil seperti itu. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidaklah mengetahui takwilnya tentang apa tadi? Takwil atau interpretasi atau penafsiran dari ayat-ayat mutasabihat illallah, kecuali hanya Allah ya. Jadi tahu persisnya hanya Allah saja ya. Makanya ketika kemudian apa tadi? Menafsirkan, menjelaskan segala macam, Pak, yang sebaiknya kalaupun ada perbedaan antara satu penafsir dengan penafsir lain, harus saling menghormati, nggak boleh saling menyalahkan, dan harus katakan Allahu apa Pak? Wallahu a'lam bishawab, itu yang paling lurus ya. Wallahu a'lam bishawab. Coba Pak, para ulama kita yang fakih itu, yang ngarang buku tebel-tebel itu berjilid-jilid, di ujungnya pasti ada kalimat wallahu a'lam bishawab. Saking apa? Tadi ya tawadunya, ya kan? Apa artinya, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu tentang kebenarannya, gitu. Ya, sudah kan? Kalau udah pakai wallahu a'lam bishawab, nah, sudah. Jadi enggak mendewa-dewakan hasil karya otaknya. Ya, nggak memuja-muji hasil karya ciptaan otaknya, tidak. Hanya Allah ya yang tahu tentang kebenaran semata. Seperti itu mestinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak, para ulama kita ya, yang fakih itu seperti itu. Jadi tidak pernah memastikan takwilnya, ilmunya adalah satu-satunya kebenaran. Ya, karena Pak, yang namanya kitab di dunia ini yang dijamin la raiba fihi hanya Quran saja. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab ayat Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang lain termasuk kitab tafsir, kitab hadis-hadis sahih Bukhari, itu semua masih bisa dikritisi, bisa ditashih, ya, bisa. Karena itu benar sahih, tapi menurut apa? Standar ilmu manusia. Ya, ilmu manusia, standar ilmu manusia. Jadi masih bisa dikritisi. Nah, yang nggak bisa dikritisi Quran seperti itu. Nah, kalau di Quran ini diriwayatkan secara mutawatir. Nah, yang kita baca ini riwayatnya dia apa? Hafiz ya, Hafiz bin Asim. Jadi Hafiz bin Asim dari gurunya sampai ke Nabi. Ini ada riwayatnya secara mutawatir ya. Ini yang kita baca ini. Nggak perlu diragukan lagi. Silakan Pak, ada yang tanyakan sebelum lanjutin. Jadi yang pertama tadi untuk masalah takwil daripada ayat-ayat tersebut hanya Allah saja yang mengetahui. Kemudian warasihuna fil ilmi, untuk orang-orang yang ahli tadi Pak dalam masalah baca tulis tadi ya, yang memiliki karya cipta buku, entah tadi tafsir Al-Qur'an seperti yang muktabar di kita, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir apa lagi Pak? Fathul Qadir, Al-Munir, Al-Marogi, kemudian Dilalil Quran dan macam-macam itu semua itu termasuk disebut ar-rasihun. Termasuk juga para pengarang ilmu buku-buku hadis ya, entah Bukhari, Muslim ya, kemudian Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i,
Abu Daud dan yang lain-lain, semua itu ada termasuk ar-rasihun. Nah, para ar-rasihun dalam ilmu tadi, ahli baca tulis tadi ya, yang memiliki karya cipta buku-buku yang luar biasa, yang sangat monumental tadi ya, itu hanya akan mengatakan kami beriman dengannya. Dia meyakini semua dari sisi Rabb kami. Nah itu ya, jadi tidak apa mencoba-coba ya mengkonfrontir misalnya, oh ini ayat ini salah karena nggak bisa dipahami. Ya kalau bisa dipahami, ya otak kita aja yang terbatas gitu ya, yang masih dangkal, masih cetek ya, sehingga belum paham itu. Nah makanya untuk bisa paham memang kita harus belajar itu dengan guru. Pak, baca alif lam mim saja Pak, kalau nggak pakai guru itu bisa salah. Ada yang baca alama, ada nggak Pak? Ada, betul, baca alama ada Pak. Apa? Alif lama, macam-macam. Bukan. Alif lama. Karena alif lam mim, alam nasroh, alam taro sama hurufnya, ya kan? Alif lam mim, alam nasroh, alam taro, kaifafa, sama itu Pak hurufnya. Oh di Gundul bisa, kalau nggak ada guru yang ngajarin, bisa salah baca. Sama-sama depan ayat kan Pak? Alam nasroh depan ayat, alam taro depan ayat, alif lam mim depan ayat, ya kan? Nah, kalau nggak ada guru ya bisa salah, gitu ya. Jadi perlu guru. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab ya, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang yang memiliki akal yang cerdas tadi ya, lub tadi. Jadi lub itu isi hati yang paling dalam ya, sering saya jelaskan ya, ada sodrun, ada kolbun, ada afidah. Nah yang paling dalam adalah lub, namanya albab. Nah ini orang yang memiliki akal ya, dengan ciri-cirinya nanti dibahas ya di akhir Ali Imran tentang ulul albab itu siapa ya. Terus berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Rabb kami, jangan Kau palingkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana. Jadi jangan sampai gara-gara pemikirannya kemudian jadi apa Pak? Salah paham. Nah, salah paham. Karena salah memahami akhirnya bikin aliran. Ya, jadi alirannya sesat. Nah, gitu ya kan. Aliran sesat. Baca Quran surat Al-Isra. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan salat dari mulai tergelincir matahari. Tergelincirnya ke barat ya, Pak. Sampai masuk malam. Dan sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, dipahami secara salah, berarti sholat itu cuma 3 waktu. Zuhur, masuk malam berarti isya, yang ketiga subuh. Nah itu. Karena nggak pakai ilmu. Kalau ar-rasihun punya ilmu, dia paham ada kalimat ila ghasaqil laili, sampai masuk malam. Kata sampai itu menunjukkan ada 2 waktu yang terlampaui, yaitu asar dan maghrib. Nah seperti itu. Nah, kan ada kan Pak, paham yang sholat itu 3 waktu kan? Ada kan? Seperti itu ada. Nah, karena tadi ya kan? Karena tadi memahaminya secara salah ya, memahami secara salah. Nah itu para ikhwan sekalian ya. Nah terus doanya dilanjutkan ya, tadi ya, ba'da id haditana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'ul linnasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, silakan kalau yang belum hafal dihafalkan doanya, kemudian diamalkan supaya hati kita tidak bergeser, bergeming atau disesatkan karena oleh paham-paham yang sesat ya. Hari ini berseliweran banyak paham-paham sesat ya, utamanya Syiah ya, jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.